Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai. Apa kabar hari ini anak-anak? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat ya. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa sebelum belajar bersama-sama. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bim muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baik anak-anak, kita akan melanjutkan pembelajaran hari ini yaitu Al-Quran Hadis tentang surah Al-Zalzalah. Berikut ada kompetensi inti, kompetensi dasar, dan juga terdapat indikator pembelajaran. Nah, diharapkan dengan adanya indikator ini, anak-anak dapat membaca surah Al-Zalzalah, menghafal, menjalankan sikap disiplin dalam menjalankan kebaikan, dapat menguraikan kandungan surah Al-Zalzalah. Baik anak-anak, tanpa berlama-lama, mari kita belajar hari ini tentang surah Al-Zalzalah. Baik anak-anak, surah Al-Zalzalah adalah surah yang ke-99, terdiri dari 8 ayat. Terletak setelah surah Al-Bayyinah belum surah Al-Adiyat. Diturunkan di kota Madinah, termasuk golongan surah Madaniyah. Al-Zalzalah artinya adalah goncangan. Sebelum kita lanjut ke materi yang selanjutnya, anak-anak, yuk kita simak dahulu video berikut ini tentang Al-Zalzalah. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق
والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. Bagaimana anak-anak setelah kita menonton video tadi? Mengerikan sekali bukan? Jadi anak-anak, akan ada datang suatu hari di mana hari itu diluluh lantahkan gunung-gunung berterbangan, rumah-rumah hancur, dunia ini akan hancur. Itulah yang dinamakan dengan hari kiamat. Hari kiamat itu kita tidak tahu kapan terjadi, di mana, hari apa, jam berapa. Kita sebagai manusia tidak akan ada yang tahu kapan hal itu akan terjadi. Hanya Allah lah yang tahu kapan hari kiamat itu akan datang. Pada pembelajaran hari ini, Al-Zazalah mengajak kita untuk senantiasa berbuat baik anak-anak, karena perbuatan apa yang kita lakukan baik atau buruk itu akan menjadi bekal kita kelak di akhirat. Semakin banyak perbuatan amal baik kita, maka kita akan masuk surga. Begitupun sebaliknya, apabila kita sering melakukan kejahatan sekecil apapun itu, kita akan masuk ke neraka. Jadi anak-anak, di sini marilah kita untuk senantiasa berbuat baik walaupun sekecil apapun itu, sekecil biji sawi. Tetaplah untuk senantiasa berbuat baik dimanapun dan kapanpun, karena kita tidak pernah tahu kapan kiamat itu akan terjadi. Dan begitu dahsyatnya yang namanya kiamat itu akan terjadi, hari di mana semua hancur, gunung, laut, rumah, tidak ada yang tersisa pun, baik itu makhluk hidup dan lainnya. Hanya amal perbuatan yang akan menolong kita kelak di akhirat dan di akhir zaman. Baik anak-anak, Bu Guru akan mengajak anak-anak membaca surah Al-Zalzalah. Yuk kita membaca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah.
Kandungan surah Al-Zalzalah. Hari kiamat adalah hari kehancuran seluruh dunia yang ditandai dengan ditiupnya sangkakala oleh malaikat Israfil. Pada hari itu, air laut meluap, gunung-gunung meletus, dan mengeluarkan lahar yang sangat panas. Bumi berguncang karena gempa yang dahsyat. Planet-planet bertabrakan, dan manusia berterbangan seperti kapas yang ditiup angin. Mengerikan bukan anak-anak? Itulah yang dinamakan dengan hari akhir. Setelah itu manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar untuk dihitung oleh Allah SWT amal perbuatannya. Perhitungan Allah sangat adil anak-anak, sehingga orang yang melakukan kebaikan sedikit saja akan mendapatkan balasannya. Sebaliknya orang yang melakukan kejahatan juga akan mendapatkan siksa. Oleh karena itu mari kita melakukan kebaikan agar kita bisa selamat di dunia maupun di akhirat. Baik anak-anak, kesimpulan pada pembelajaran hari ini tentang surah Al-Zalzalah, di mana kita untuk selalu diajarkan berbuat baik. Karena apa? Segala amal perbuatan kita yang kita lakukan semasa hidup di dunia akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat kelak, serta yang akan menentukan nasib kita kira-kira masuk neraka atau masuk surga ya. Nah, ini semua sudah pasti apa yang dikatakan oleh Allah dalam firman surah Yunus. Bagi orang-orang yang berbuat baik ada pahala yang terbaik, yaitu surga dan tambahannya, dan muka mereka tidak ditutupi debu hitam dan tidak pula kehinaan. Mereka itulah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Begitupun sebaliknya bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan, pasti akan mendapatkan siksa. Maka dari itu anak-anak, yuk mulai dari sekarang kita senantiasa untuk berbuat baik dimanapun dan kapanpun. Baik anak-anak, cukup sekian pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat untuk anak-anak ya. Ingat, pesan Bu Guru, untuk selalu berbuat baik kepada siapapun itu, agar kita selamat di akhirat kelak. Baik anak-anak, terima kasih untuk hari ini. Tetap jaga sholat, jaga kesehatan, makan makanan yang sehat, dan yang pasti untuk selalu senantiasa menerapkan 5M. Sekian dari Bu Guru, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.